Selamat pagi adik-adik. Wah, lo sudah kangen banget nih ketemu adik-adik. Gimana kabar adik-adik di rumah? Semuanya sehat-sehat ya? Wah, lo serasa kita semua udah semangat nih untuk ikut ibadah. Udah pakai pakaian yang rapi, udah wangi-wangi. Wah, pasti udah keren-keren banget nih yang di rumah. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, yuk sama ajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kalau kami boleh datang untuk beribadah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami mau memuji, kami mau melompat bagi nama Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami ya, kami mau mengeluarkan suara kami yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yuk adik-adik, mari kita ambil sikap ternyaman kita, sikap yang sopan terhadap Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
Yuk langsung ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersukacita karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita mau sama-sama katakan lagu ini dengan sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dengan sukacita. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. 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 Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dan selalu baru dan selalu setia sama kita. Kita mau memuji Tuhan kita dan katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua kasih jempol. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi dengan lebih semangat, Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeah. Sekarang kita
kita mau siapin hati kita, kita mau mendengar firman Tuhan. Sekarang kita mau angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mau sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini, biar ini jadi doa setiap kita. Kita mau bilang firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita mau nyanyi lagi dari awal. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, menyembah Engkau. Tuhan, sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Kau yang tolonglah kami yang menyampaikannya, dan Kau yang berkati setiap kami supaya bisa sungguh-sungguh mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, hari ini hari yang terindah buat kita semua ya. Karena kita sudah melewati tahun 2020. Dan
Hari ini kita sudah memasuki tahun baru yang ketiga harinya, tahun 2021. Ya, tetap semangat kita beribadah kepada Tuhan ya adik-adik. Oke. Adik-adik masih ingat nggak ini? Foto apa ini? Ya, tentu masih ingat ya. Baru minggu kemarin Lausi Lintang sudah menceritakan tentang kemah suci beserta dengan perabotannya. Masih ingat gak siapa yang membangunnya? Siapa ya? Ya, tentu Allah yang memberi perintah kepada Musa untuk membangunnya dan membuat semua perkakas di kemah suci itu. Mengapa Allah memerintahkan Musa membangunnya? Ya, kira-kira apa ya? Untuk apa ya bangunan kemah suci ini? Allah ingin tinggal bersama umatnya dan menjadi pusat kehidupan mereka. Harus mau bertanya, jika kita adalah orang Israel, pada zaman Musa itu, kita tidak bisa sembarangan jalan ke sana ke sini di sekitar kemah suci. Apalagi di ruang kudus dan ruang maha kudus. Ruang kudus hanya untuk suku Lewi yang ditunjuk jadi imam. Hanya imam boleh masuk. Sedangkan ruang maha kudus hanya boleh imam besar. Ya, hanya boleh imam besar boleh masuk. Sekarang kita akan menemukan siapa yang Allah pilih untuk menolong umatnya datang ke hadirat Allah. Ya, siapa yang dipilih oleh Allah untuk datang ke hadirat Allah. Allah memberikan Musa suatu instruksi mengenai umat yang akan melayani dia di kemah suci. Apakah Allah itu memberitahukan kepada Musa untuk menaruh suatu papan pengumuman di tengah-tengah perkemahan dengan tulisan dibutuhkan orang untuk melayani Allah di kemah suci. Temui Musa untuk informasi lebih lanjut. Apakah demikian? Tentu tidak. Ya, adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal 28 ayat 1. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai imam yang melayani dia. Yuk kita buka Keluaran pasal 28 ayat 1. Yuk adik-adik kita baca bersama-sama. Keluaran pasal 28 ayat 1. Berbunyi demikian. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Elisel, dan Itamar. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Itu suatu jabatan imam yang melayani di bait suci atau di kemah suci itu. Tahukah adik-adik mengenai cara mereka menjadi imam? Iya, Allah memilih mereka hanya untuk suatu keturunan Harun, ya, anaknya, cucu cicitnya, yang laki-laki yang dapat menjadi imam di kemah suci. Allah juga memilih orang lain untuk melayani dia, tetapi caranya berbeda. Ya, pelayanan berbeda walaupun masih di kemah suci. Di kitab Bilangan pasal 3, 5, ya, ayat 5 sampai 9 ada tertulis bahwa Allah juga memilih suku Lewi untuk membantu pekerjaan dan tugas imam di kemah suci, misalnya membantu memelihara perabot
di dalam, ya membersihkan atau mengisi minyak dan sebagainya, ya di dalam. Kemudian di luar mereka juga harus membersihkan semua. Mungkin ada kotoran-kotoran yang di luar kemah suci itu. Adik, masih ingat nggak adik-adik? Musa dan Harun itu juga termasuk suku Lewi, ya. Musa dan Harun itu termasuk dari suku Lewi. Begitu juga semua imam dan penolong lainnya yang melayani Allah di kemah suci itu berasal dari suku Lewi. Allah memisahkan dan mengkhususkan suku Lewi dari suku Israel lainnya. Coba adik-adik lihat poster ini. Ya, lihat. Allah menempatkan perkemahan suku Lewi paling dekat dengan kemah suci. Coba adik-adik lihat sekali lagi, siapakah yang berkemah di depan pintu masuk kemah suci? Nah, yang berkemah di depan kemah suci itu, pintu masuk itu adalah Musa dan para imam-imam. Allah juga mengkhususkan pakaian imam untuk dipakai pada waktu melayani di dalam kemah suci. Ini pakaian juga dikhususkan oleh Allah. Hanya imam yang dapat masuk di kemah suci dan menyembah Allah. Dan mereka harus berpakaian tepat sesuai dengan yang Allah perintahkan. Allah memberikan Musa instruksi untuk membuat pakaian. Seperti yang telah Musa lakukan dalam membangun kemah suci. Kita lihat poster ini dulu. Nanti baru dijelaskan satu persatu apa saja pada pakaian tersebut. Ya. Kemudian kita lihat baju atau pakaian imam besar yang ada tercatat di dalam kitab Keluaran pasal 28 ayat 6. Ya, ada tercatat semuanya. Tercatat di dalam Keluaran pasal 28 ayat 6. Ketika bangsa Israel ya, dalam perjalanan tanah Kanaan, mereka harus beribadah kepada Allah. Dan di masa-masa tertentu mereka harus berkomunikasi dengan Allah. Imam besar menjadi perantara umatnya dengan Allah. Jadi bangsa Israel tidak bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Harus melalui imam besar. Imam besar itu dari suku Lewi itu harus dipersiapkan. Yang telah diperintahkan Tuhan melalui Musa. Oke, kita coba lihat patung ini. Ya, patung ini ada contoh dari pakaian imam besar Harun. Kita lihat dulu, ya dari penutup kepalanya dulu ya. Kita lihat ada sorban. Sorbannya yang berwarna putih dan di bawahnya ada lempengan atau disebut patam. Itu terbuat dari emas murni. Dan ada tulisan dan tertulis demikian. Kudus bagi Tuhan. Ya, tulisannya berarti kudus bagi Tuhan. Selanjutnya kita lihat. Ya. Sedangkan di bagian pundak kanan dan kiri ada semacam pangkat. Ya, pangkat ini terbuat dari batu permata yang melambangkan 12 suku bangsa Israel. Ya, yang di kanan ada 6 suku dan yang di kiri juga ada 6 suku bangsa Israel. Jadi ada 12 suku. Yang ini adalah baju gamisnya. Baju gamisnya berwarna ungu tua. Yang ini adalah tutup dadanya. Ada 12 batu permata yang berbeda warnanya. Ya, setiap suku disimbolkan satu batu permata. Masing-masing batu ada tertulis suku bangsa Israel. Ini adalah yang disebut efod.
Di sini ada kantongnya, tersimpan 2 batu yang disebut batu Urim dan Tumim. Juga sebagai tanda jawaban doa di zaman nabi-nabi. Batunya ada 2 permukaan, yaitu hitam dan putih. Kalau permukaan batunya yang muncul 2 hitam, berarti jawaban Allah tidak. Tapi kalau batunya yang muncul permukaannya 2 putih, artinya Allah menjawab iya. Kalau permukaan batu yang muncul 1 hitam dan 1 putih, ya artinya Allah menjawab tunggu dulu. Dan ini, efod ini terbuat dari kain lenan dan warnanya ada ungu tua dan ungu muda. Dan ini adalah ikat pinggangnya. Ya, ikat pinggangnya juga terbuat dari kain lenan, tapi dengan corak tertentu. Terus ini adalah tali pengikat yang terbuat dari emas. Pengikat batu ini pun dari emas. Dan benang sulaman juga dari emas. Yang dibuat oleh orang Ari, yang terpilih sesuai dengan perintah Allah. Ya, tak ketinggalan, kita di bawahnya, ya, di bawah ujung gamis ada dipasang giring-giring atau lonceng kecil, dan juga ada buah delima yang dibuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kirmiji. Ya, beginilah pakaian imam besar pada saat itu. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu setahun sekali. Kalau imam biasa, ya, dia hanya masuk ke ruangan Maha Kudus. Tapi kalau dia coba-coba masuk ke ruang Maha Kudus, dia akan mati di tempat di situ. Karena Allah itu kudus. Ya, karena Allah itu kudus. Apakah para pendeta kita menggunakan pakaian yang sama seperti pakaian imam besar di Perjanjian Lama? Nih coba lihat. Ya, pendeta kita sama enggak? Wah, tidak. Ya, tidak sama. Mengapa? Karena pendeta kita bukan imam. Pendeta kita tidak masuk ke hadirat Allah untuk mewakili kita, ya. Tidak masuk ke hadirat Allah untuk mewakili kita. Pendeta kita juga hanya, ya, memimpin kita di dalam ibadah. Berdoa dan mengkhotbahkan firman Allah, namun pendeta kita tidak memberikan persembahan untuk dosa-dosa kita. Pertanyaannya, mengapa orang Israel membutuhkan imam? Karena mereka orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak dapat masuk hadirat Allah, tidak boleh menghadap ke Allah. Jadi mereka membutuhkan imam untuk menjadi perantara masuk ke hadirat Allah bagi mereka. Allah memberikan imam-imam kepada bangsa Israel karena Allah mengasihi mereka dan ingin agar mereka memiliki cara untuk hidup dekat kepadanya. Kalau saya tanya, apakah kita juga pendosa? Apakah kita ini orang berdosa juga? Ya. Terus gimana? Siapa imam besar kita? Apakah pendeta? Oh enggak. Ya, imam besar kita adalah Yesus, Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Yesus telah menjadi imam besar kita, menjadi perantara bagi kita. Kita tidak membutuhkan imam dari dunia ini. Karena Yesuslah imam besar kita dan satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia. Kita dapat masuk ke hadirat Allah karena Yesus sudah menerima hukuman untuk dosa-dosa kita. Yesus sudah membuat pengorbanan yang final untuk dosa kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Sekarang ini siapakah yang disebut
umat Allah. Yang disebut umat Allah yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kita mengasihi dan mempercayai Yesus dan mau taat kepada Dia, kita adalah orang Kristen dan bagian dari umat Allah. Tuhanlah adalah Allah kita. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah mau mengorbankan untuk kita sehingga kita bisa menghadap kepada Allah secara langsung, ya. Nah, oke, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu karena pada pagi ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, baik melalui puji-pujian, doa, dan melalui firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami bisa melihat kami harus melalui perantara yaitu Yesus sendiri untuk menghadap ke Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, kami tidak butuh imam dunia ini lagi. Karena kami mempunyai Tuhan Yesus satu-satunya imam kami. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, lo percaya setiap kita sudah diberkati oleh firman Tuhan dan setiap kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan yang terbaik, memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan celengannya atau amplopnya, kita mau sama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati setiap kami dari awal sampai sekarang Tuhan. Dari kami memuji nama Tuhan sampai kami boleh mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sudah menyertai. Sekarang waktunya kami memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh menjadi berguna kalau Tuhan memakainya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama bilang God is so good. Allah itu baik buat setiap kita. God is so good. 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 Is so good to me. Allah baik. Allah baik. Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi, God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. 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 Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah Keluaran pasal 29 ayat 45 dan 46. Ya sekali lagi, Keluaran pasal 29 ayat 45 dan 46. Berbunyi demikian adik-adik. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Ya, sekali lagi ya adik-adik.
Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Ya, selanjutnya adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah mengisi TTS. Ya, TTS-nya sebagai berikut, lihat di bawah ini. Nah, jawabannya, ya, jawaban adik-adik bisa ditulis di kertas, ya. Tulis di atas kertas bersama-sama dengan ayat hafalannya. Terus kirimkan ke lausinya masing-masing. Ya, kirimkan ke lausinya masing-masing. Oke, demikianlah ibadah kita hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita adik-adik berdiri bersama-sama. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada pagi ini. Kami bisa beribadah kepada Tuhan melalui puji-pujian doa, melalui persembahan, melalui firman Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kami, memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan di tahun baru 2021 ini. Kami serahkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini dan ke depan bersama seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan memberkati, Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.